Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Humaira binti Huda. Hari ini saya akan membawakan short case yang berjudul Katarak Senilis Matur Oculidextra et Sinistra. Pembimbing saya yaitu Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Berikut status pasien. Pasien bernama Tuan T, usia 72 tahun, laki-laki, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, dan beralamat di Kijang Anyar. Anamnesis dilakukan secara autoanamnesis dan aloanamnesis pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasien ini datang dengan keluhan utama pandangan yang semakin kabur pada kedua mata sejak 1 bulan yang lalu. Riwayat perjalanan penyakit, pasien mengeluhkan pandangan kedua mata terasa kabur sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pandangan ini dirasakan seperti berasap atau berkabut. Pasien merasa silau jika berada di tempat yang terang dan lebih nyaman pada ruangan yang lebih remang-remang atau gelap. Pada kedua mata tidak ditemukan penglihatan ganda, tidak ditemukan pandangan benda terbang, tidak ditemukan pandangan gelap sebagian maupun pandangan seperti terowongan. Pasien tidak merasakan nyeri pada mata, tidak ada mata merah, tidak ada mata yang berair, dan kotoran mata tidak ada. Sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, pandangan pasien itu dirasakan semakin kabur. Pandangan yang kabur ini disertai rasa berasap pada kedua mata. Pasien mengaku hanya bisa melihat cahaya dan kemudian berobat ke Poliklinik Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Riwayat penyakit dahulu, diabetes mellitus dan hipertensi disangkal, penggunaan kacamata maupun lensa kontak sebelumnya disangkal, riwayat operasi mata sebelumnya disangkal, riwayat trauma pada mata disangkal, dan riwayat konsumsi obat-obatan steroid disangkal. Pada keluarga pasien tidak ada keluhan yang serupa. Pada pemeriksaan fisik status generalis didapatkan seluruhannya dalam batas normal. Selanjutnya pemeriksaan visus dengan tujuan untuk melihat ketajaman penglihatan pasien. Pemeriksaan ini dapat dilakukan menggunakan Snellen chart, Lea chart, maupun E-chart. Cara melakukan pemeriksaan adalah minta pasien untuk duduk atau berdiri sejauh 6 meter dari Snellen chart, minta pasien untuk menutup sebelah matanya, lalu minta pasien untuk membaca angka atau huruf terbesar yang berada di baris pertama Snellen chart. Lakukan pembacaan angka atau huruf pada Snellen chart hingga pasien tidak dapat membaca huruf tersebut. Kemudian, lakukan koreksi dengan pinhole. Pasien ini tidak dapat mengidentifikasi huruf paling besar pada Snellen chart, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan penghitungan jari dengan jarak 1 meter dari depan pasien. Pasien juga tidak dapat menghitung jari yang ditunjukkan, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan lambaian tangan. Namun pasien juga tidak dapat mengidentifikasi arah lambaian tangan. Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan persepsi sinar. Pasien dapat melihat cahaya dan dapat mengidentifikasi arah datangnya cahaya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif menggunakan palpasi maupun secara objektif menggunakan tonometri, baik tonometri SIOS maupun non-kontak tonometri. Cara melakukan pemeriksaan yaitu meminta pasien untuk melihat ke arah bawah, lalu pemeriksa mempalpasi mata pasien dengan cara menekan kedua jari telunjuk di atas palpebra. Selanjutnya, pemeriksaan kedudukan bola mata atau pemeriksaan refleksi cahaya kornea. Cara melakukan pemeriksaan ini adalah menyinari penlight di pertengahan glabella pasien dan minta pasien untuk melihat lurus ke depan. Setelah itu, pemeriksa mengidentifikasi kedudukan bola mata dengan cara melihat pantulan atau refleksi dari cahaya penlight tersebut di pupil pasien. Selanjutnya, pemeriksaan penilaian gerakan bola mata. Terdapat 2 pemeriksaan yang dapat menilai gerakan bola mata, yaitu pemeriksaan duksi atau menilai salah satu bola mata, dan pemeriksaan versi, yaitu menilai gerakan kedua bola mata secara bersamaan. Cara pemeriksaan ini yaitu meminta pasien untuk mengikuti pergerakan suatu objek atau jari pemeriksa tanpa menggerakkan kepala. Selanjutnya, pemeriksaan segmen anterior mata untuk menilai palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan iris pasien. Pemeriksaan ini dapat dilakukan menggunakan slit lamp ataupun menggunakan loop disertai dengan penlight. Pemeriksaan palpebra, konjungtiva, kornea, dan iris dilakukan dengan cara inspeksi. Pemeriksaan bilik mata depan dilakukan dengan cara menyinari bagian temporal pasien mengarah ke arah nasal dan melihat jarak antara kornea dan iris pasien. Pemeriksaan refleks cahaya pupil dilakukan dengan cara menyinari salah satu bola mata dengan cahaya penlight secara dekat dan melihat kontraksi dari iris dan pupil pasien.
Pupil yang normal akan mengecil bila berhadapan dengan cahaya. Dari hasil pemeriksaan pada pasien didapatkan palpebra yang tenang, tidak ada edema, konjungtiva yang tenang, tidak ada injeksi, kornea yang jernih, tidak ada infiltrat, pupil yang bulat, sentral, dengan refleks cahaya positif dan diameter kurang lebih 3 mm dan bilik mata sedang, namun ditemukan lensa yang keruh. Pada temuan lensa yang keruh diperlukan pemeriksaan shadow test. Cara pemeriksaan yaitu adalah menyinari mata pasien secara oblik dengan sudut 45 derajat, lalu pemeriksa mengidentifikasi bayangan iris yang jatuh di atas lensa. Berikut perbandingan mata pasien secara dekat dengan mata normal. Dapat dilihat di bagian tengah mata, yaitu bagian lensa, terdapat warna putih keseluruhannya seperti mutiara atau disebut juga pearly white lens. Sedangkan pada mata normal, lensa terlihat sebagai bayangan hitam. Selanjutnya pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan oftalmoskop, baik direct maupun indirect. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat refleks fundus, papil, makula, dan retina pasien. Berikut hasil pemeriksaan status oftalmologi dan gambar mata pasien. Pada visus oculodextra et sinistra 1 per tak terhingga dengan persepsi sinar baik, tekanan intraokular oculodextra 14,7 mm higragium, dan okuli sinistra 20,4 mm higragium, kedudukan bola mata ortoforia, gerakan bola mata baik ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan palpebra konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan sedang, iris dengan gambaran baik, pupil bulat sentral, refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, namun didapatkan lensa yang keruh dengan shadow test negatif. Pada pemeriksaan segmen posterior didapatkan refleks fundus oculodextra et sinistra negatif dan papil, makula maupun retina yang sulit dinilai. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien ini yaitu pemeriksaan slit lamp. Diagnosis banding yang paling memungkinkan pada pasien ini adalah katarak senilis imatur oculodextra et sinistra dan katarak senilis hypermatur oculodextra et sinistra. Diagnosis kerja pada pasien ini adalah katarak senilis matur oculodextra et sinistra. Tata laksana yang dapat diberikan oleh dokter umum yaitu secara non-farmakologis atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Menjelaskan kepada pasien bahwasannya penglihatan yang buram dan kabur itu diakibatkan oleh penyakit katarak yang diderita pada kedua matanya, yang merupakan penyakit akibat kekeruhan lensa pada matanya. Edukasi kepada pasien bahwasannya tata laksana selanjutnya akan dilakukan oleh dokter spesialis mata dan akan dilakukan perujukan. Lalu menjelaskan kepada pasien bahwasannya tata laksana selanjutnya merupakan operasi ekstraksi katarak dan menjelaskan komplikasi yang terjadi apabila operasi tidak dilakukan. Lalu menjelaskan kepada pasien rencana tindakan yang akan dilakukan, jenis tindakan, kelebihan dan kekurangan tindakan tersebut. Tindakan operatif yang akan dilakukan setelah perujukan yaitu proekstraksi katarak okuli sinistra dan implantasi intraokular lens okuli sinistra, lalu proekstraksi katarak okuli dextra dan implantasi intraokular lens okuli dextra. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam bonum, quo ad functionem dubia ad bonum, quo ad sanationem dubia ad bonum. Berikut foto mata pasien dalam keadaan tertutup dan terbuka dan foto mata pasien sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya, analisis kasus. Pasien ini merupakan seorang laki-laki berusia 72 tahun dengan keluhan pandangan kedua mata semakin kabur sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengaku sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu pandangan mata mulai kabur di mata kiri dan kanan. Keluhan kabut ini dirasakan perlahan-lahan dan dirasakan oleh pasien seperti melihat kabut atau berasap. Pasien juga merasa silau jika melihat tempat yang terang dan lebih nyaman di tempat yang lebih gelap. Keluhan lain tidak ada, riwayat penyakit penyerta tidak ada. Pada pemeriksaan visis, status generalis didapatkan normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus oculodextra et sinistra 1 per tak hingga dengan persepsi sinar baik dan lensa keruh dengan shadow test negatif. Lalu segmen posterior pasien sulit dinilai akibat adanya kekeruhan pada lensa. Keluhan pada pasien ini yaitu penglihatan yang berkabut, di mana penglihatan berkabut merupakan gejala khas adanya kekeruhan pada lensa, yaitu penyakit katarak. Pada pasien ini, lensa oculodextra et sinistra keruh namun shadow testnya negatif, maka dapat disimpulkan pasien mengalami katarak yang matur. Keluhan pada pasien ini dapat diklasifikasikan sebagai visus turun perlahan dengan mata yang tenang, di mana penyakit dalam kelompok
tersebut terdapat katarak, kelainan refraksi, glaukoma kronis, dan retinopati. Yang mana retinopati dapat disingkirkan karena tidak adanya riwayat diabetes mellitus maupun hipertensi pada pasien. Glaukoma kronis dapat disingkirkan dari diagnosis banding karena tidak adanya defek lapangan pandang dan tekanan intraokular yang normal. Katarak merupakan kekeruhan pada lensa yang bisa disebabkan oleh kurangnya hidrasi lensa dan denaturasi protein pada lensa. Lensa sendiri merupakan salah satu organ penglihatan yang fungsinya adalah untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya pada retina dan selaput jala pada bintik kuning. Apabila lensa mengalami kekeruhan, maka cahaya tidak dapat difokuskan dengan baik, maka penglihatan pada pasien akan menjadi kabur. Semakin tinggi kekeruhan lensa, maka penglihatan pasien akan semakin kabur dengan pandangan seperti melihat kabut atau asap. Faktor resiko dari penyakit katarak ialah proses penuaan, faktor genetik, kelainan bawaan, penyakit metabolik berupa diabetes mellitus dan hipertensi, merokok dan alkohol, sinar ultraviolet, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, trauma pada mata, dan miopia derajat tinggi. Menurut usia penderitanya, katarak dapat dibagi menjadi kongenital, yaitu penderita usia kurang dari 1 tahun, katarak juvenil, yaitu penderita usia di atas 1 tahun, dan katarak senilis, yaitu penderita usia 50 tahun atau lansia. Pasien ini berusia 72 tahun, oleh karena itu kataraknya dapat dikelompokkan menjadi katarak senilis. Lalu berdasarkan stadiumnya, katarak dapat dibagi menjadi insipient, imatur, matur, dan hipermatur, yang dibedakan oleh tingkat kekeruhan lensa, cairan lensa, iris, bilik mata, sudut bilik mata, dan shadow test. Pada pasien ini, lensa keruh seluruhnya, cairan lensanya normal, iris gambarannya baik, bilik mata depannya normal atau sedang, dan sudut bilik mata yang normal, dan shadow test yang negatif. Oleh karena itu, pada pasien ini dapat disimpulkan mengalami katarak stadium matur, atau diagnosis lengkapnya yaitu katarak senilis matur. Oculi dextra et sinistra. Pada katarak senilis itu disebabkan oleh bertambahnya ketebalan lensa dan menurunnya kekuatan akomodatif seiring bertambahnya usia, di mana terjadi perubahan kimia dan pembelahan proteolitik dari kristalin yang menyebabkan bertambahnya opasitas lensa, berkurangnya konsentrasi glutathione dan kalium, serta meningkatnya konsentrasi natrium dan kalsium, di mana hasil dari perubahan kimia ini membentuk agregat protein dengan massa molekular yang besar, yang hasilnya mengganggu fluktuasi indeks refraktif lokal lensa. Akhirnya cahaya yang masuk ke dalam pupil tersebar dan transparansinya menurun. Tata laksana utama pada katarak adalah tindakan bedah dengan tujuan untuk merehabilitasi ketajaman penglihatan dan tujuan medis serta kosmetik. Apabila terdapat katarak bilateral yang signifikan seperti pada pasien ini, maka pembedahan dilakukan bergantian dengan pembedahan pertama pada mata dengan katarak yang lebih parah. Operasi katarak simultan di kedua mata itu tidak direkomendasikan. Pertimbangan untuk melakukan pembedahan pada mata kontralateral yaitu melihat daya lihat dan status fungsional mata kontralateral, kebutuhan dan harapan visus pasien, serta komorbiditas okular. Pada pasien ini, tindakan ekstraksi lensa dan implan intraokular lens pada salah satu mata terlebih dahulu dengan jarak antara mata yaitu 1-2 minggu. Terdapat 4 metode operasi katarak, yaitu ICCE atau intrakapsular cataract extraction, di mana seluruh kapsul lensa itu dikeluarkan, ECCE, extracapsular cataract extraction, di mana sebagian kapsul lensa itu diangkat dan meninggalkan kapsul posterior lensa, SICS atau Small Incision Cataract Surgery, dan vakoemulsification, di mana pada pasien ini dilakukan vakoemulsifikasi karena memiliki kelebihan penyembuhan luka yang lebih cepat, perbaikan penglihatan yang lebih baik, risiko timbulnya astigmatisme pasca bedah lebih minim, dan komplikasi serta inflamasi pasca bedah lebih minimal, di mana pembedahan ini dilakukan dengan cara memasukkan alat tip ultrasonik untuk memecah nukleus, lalu diaspirasi melalui insisi yang sangat kecil. Setelah itu dilakukan implantasi intraokular lens yang dapat dilipat. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam bonum karena penyakit katarak merupakan penyakit yang tidak mengancam kehidupan, melainkan penyakit degeneratif akibat proses penuaan. Quo ad functionem dubia ad bonum karena tindakan keberhasilan operasi katarak sangat baik dalam meningkatkan ketajaman visual dan fungsi visual subjektif. Quo ad sanationem dubia ad bonum, di mana masih dapat terjadi komplikasi pasca bedah,
yaitu kekeruhan kapsul posterior atau posterior capsule apophycation. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.